Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tanaman di sekitarku. Seperti biasa, sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Anak soleha, Allah menciptakan berbagai macam tanaman. Ada jenis tanaman liar, tanaman hias, ada juga tanaman Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dalam Asmaul Husna yang artinya Maha Pencipta apa? Al-Khaliq, betul sekali. Anak soleha dan semua tanaman ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti sayuran dimanfaatkan sayurannya untuk dimakan. Buah-buahan dimanfaatkan untuk kita makan juga. Yuk kita belajar jenis-jenis tanaman. Ada tanaman liar, contohnya kaktus. Nah, kaktus juga termasuk tanaman liar, tapi ada juga yang tanaman hias ya. Di sini kaktus tanaman liar. Lalu tanaman liar sebutannya yang lain semak belukar. Lainnya bayam duri. Ada juga tanaman perkebunan. Contohnya yaitu kelapa. Namanya saja berkebun, jadi kebun kelapa, kebun sayuran, kebun buah-buahan, ada juga kebun tanaman obat seperti kebun kunyit, kebun jahe. Terakhir ada tanaman hias atau kesukaan. Kalau tanaman hias ini disebutnya tanaman peliharaan. Contohnya jenis bunga-bungaan nih, biasanya tanaman hias ada bunga anggrek, ada bunga banyak ya, bunga anggrek, bunga melati dan lainnya. Ada yang tanaman sekarang nih, ibu-ibu biasanya sekarang menghias rumahnya dengan tanaman banyak sekali. Ada monstera, lidah buaya, lidah mertua. Terakhir ada kaktus. Kaktus mini-mini biasanya dijadikan hiasan atau kesukaan. Kalau orang tua kalian sukanya jenis tanaman apa? Anak soleha, apakah tanaman itu makhluk hidup? Coba kita buktikan. Tanaman itu butuh makan dan minum, ya kan? Butuh disiram setiap hari, itu butuh minum. Lalu butuh makanan, ya. Lalu bergerak. Jadi tanaman itu bergerak mengikuti sinar matahari. Tumbuh dan berkembang. Tuh, coba lihat deh, tanaman di sini kan layu ya. Tanamannya layu atau tidak tumbuh. Kenapa ya? Iya, jika tidak disiram, tanaman akan layu dan mati. Anak soleha, tanaman juga butuh sinar matahari untuk proses pembuatan makanan. Tadi kan ya, kalau misalnya makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Tanaman juga butuh makanan, disebutnya fotosintesis. Tanaman adalah makhluk hidup. Jadi tanaman adalah makhluk hidup ya. Nah, anak soleha, ada bagian-bagian tanaman. Coba dilihat baik-baik ya. Di bawah, paling bawah itu namanya akar. Nih, akar ya. Untuk mengambil air di dalam tanah. Lalu ke atas ada batang. Batang ini tempat tumbuhnya buah-buahan. Lalu ada biji, ada buah, dan ada bunga. Terakhir ada daun. Daun ini untuk proses pembuatan makanan. Ini bagian-bagian tanaman ya, anak soleha. Yuk kita lanjut, coba kita lihat pertumbuhan makanan. Jadi tanaman, astagfirullah, pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman ini dari bawah ya, biji tumbuh dan berakar. Jadi dari biji tumbuh akar nih, tuh ya. Lalu akar ke bawah dan tumbuh batang ke atas. Jadi ke bawahnya akar, ke atasnya batang. Biji terkelupas dan tumbuh daun. Jadi akarnya ke bawah, batangnya ke atas dan tumbuh daun.
Coba dilihat tempat hidup tanaman. Tempat hidup tanaman itu ada hidup di darat dan ada hidup di air. Contoh hidup di darat banyak. Ada pohon kaktus, pohon-pohon hias yang ada di rumah kita, pohon durian, pohon buah-buahan, sayuran, padi, itu banyak sekali hidup di darat ya. Di darat itu artinya di tanah. Kalau hidup terus juga eceng gondok, ada juga teratai. Bunga teratai itu hidup di air atau di permukaan air. Anak soleha, semua tanaman ini bisa dimanfaatkan karena Allah menciptakan itu tidak sia-sia, diambil buahnya, airnya. Kalau pohon tebu, tebu bisa dijadikan gula dan diminum airnya. Buah-buahan, sayuran sudah pasti untuk kita makan ya. Bisa dijadikan sayur, buah juga dimakan karena mengandung banyak vitamin. Lalu ada tanaman herbal untuk obat, contohnya kunyit, jahe, lengkuas, banyak ya. Selanjutnya, tanaman apa lagi yang bisa dimanfaatkan? Padi. Padi dijadikan beras untuk kita makan. Betul sekali. Terakhir, lavender. Lavender ini jenis bunga ya, untuk mengusir nyamuk. Jadi kalau ada tanaman ini, insya Allah bisa mengusir nyamuk karena nyamuk tidak suka dengan baunya. Masya Allah, barakallahu fiq, tabarakallah. Allah menciptakan tanaman untuk kita semua. Perhatikan baik-baik di sini. Ada hadis, ya, ada hadis dan ada dalil Al-Qur'an. Quran surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas sama awal ardo wa ma bainahuma batila. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Jadi Allah tidak pernah atau tidak mungkin menciptakan itu sia-sia, pasti ada manfaatnya, apalagi tanaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak soleha. Masya Allah, kita kagum sekali terhadap kekuasaan Allah dan apa yang semua yang Allah ciptakan. Kita baca doanya yuk. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya itu Quran surat Al-Imran ayat 191. Artinya, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, karena itu jagalah kami dari siksa neraka. Alhamdulillah. Yuk kita kerjakan yuk. 108 dan halaman 110. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu tentang tanaman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.